Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman dan Islam ya. Bagaimana kabarnya santri-santri yang soleh semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama Ustadz Deden Anugrah Hendriana. Insya Allah di sini Ustadz akan menjadi pengajar fisika di kelas 8A sampai 8G dan kelas 7F dan kelas 7G ya. Ya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi di semester 1 ini, ya Ustadz akan membahas dulu tentang pengenalan fisika ya, pengenalan ilmu fisika. Ya, di mana fisika ini merupakan termasuk ke dalam bagian dari ilmu pengetahuan alam ya. Di mana ilmu pengetahuan alam ini secara umum dibagi menjadi yaitu dua, yaitu life science atau science yang berhubungan dengan kehidupan, dan juga physical science ya, science yang berhubungan dengan fisik. Nah, untuk yang life science ini terdiri dari contoh-contohnya adalah ada biologi, ada zoologi dan botani. Adapun untuk physical science, contoh-contohnya adalah ada fisika, kimia, astronomi dan geologi. Nah, pada kesempatan kali ini ya Ustaz akan sedikit membahas tentang yang fisikanya ya. Nah, fisika ini merupakan dasar dari ilmu pengetahuan alam ya. Jadi fisika ini merupakan dasar ya, dasarnya dari ilmu pengetahuan alam, di mana fisika ini membahas tentang sifat dasar dari suatu objek. Contohnya seperti tentang gerak, gaya, energi, materi, kalor, bunyi, cahaya dan struktur atom. Ya, di mana gerak tentu kita juga sudah memahami yang merupakan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga gaya ini ya contohnya misalkan tarikan bumi, kemudian gaya tarik magnet dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga energi, di mana energi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti halnya makanan. Kemudian juga tidak hanya manusia, bahkan peralatan-peralatan teknologi pun semacam mesin dan lain-lain, yaitu pun memerlukan energi ternyata ya. Memerlukan energi yaitu seperti bensin dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga mempelajari juga tentang materi, sifat-sifat materi ya, sifat kelistrikannya, sifat kemagnetan dan lain-lain. Kemudian juga kalor berhubungan dengan panas, dan kemudian bunyi ya, bunyi, cahaya, dan juga struktur atom ya, struktur atom. Nah, jadi kurang lebih membahas tentang hal itu ya. Nah, ya contoh-contohnya yang membahas masalah yang tadi ya. Nah, kemudian fisika juga sangat erat kaitannya dengan pengukuran ya. Nah, di mana dalam bidang fisika ini pengukuran ini memiliki peranan yang sangat penting untuk mengetahui data secara pasti. Nah, bahkan pengukuran ini juga digunakan dalam teori fisika ini adalah untuk membuktikan suatu teori fisika. Jadi harus melalui pengukuran. Nah, jika suatu teori ini tidak sesuai, pengukurannya misalkan tidak cocok, tidak pas, maka bahkan suatu teori pun bisa ditolak. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari pengukuran pun ya sama, biasa sering sekali kita menjumpai dengan pengukuran-pengukuran. Nah, itu adalah bagian dari fisika ya, bagian dari fisika juga. Yang sangat erat kaitannya juga dengan fisika pengukuran ini. Contohnya adalah seperti pengukuran massa tubuh kita. Kemudian juga massanya misalkan massa barang-barang yang akan kita beli dan lain-lain ya. Kemudian pengukuran panjang atau jarak suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian pengukuran waktu ya, kita mengukur waktu dari tempat A ke tempat B dan lain-lain. Kemudian pengukuran luas, pengukuran volume, kecepatan, suhu ya dan lain-lain. Nah, jadi tentu itu memerlukan suatu pengukuran. Jadi bukan sebatas dari perkiraan aja, karena kalau dari perkiraan saja ya nilainya tidak pasti, bisa salah.
Perkiraan antara orang A dan orang B bisa berbeda-beda. Namun kalau pengukuran ini akan disepakati oleh semuanya, akan sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian hubungan antara matematika dan konsep fisika. Nah, jadi matematik pun sama. Matematik itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam ilmu fisika. Bahkan matematik ini juga dia tuh ya bisa dikatakan sebagai bahasa dari fisika, ya, bahasa atau bahasa sains, bahasa fisika ya. Dalam hal ini khususnya fisika ya. Nah, atau juga sebagai alat yang digunakan untuk menyelesaikan konsep-konsep fisika, di mana biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan matematis, atau mungkin santri-santri lebih mengenal dengan rumus. Nah, namun ya pandangan kita tentang rumus biasanya ya hanya untuk menghitung saja, padahal sebenarnya rumus itu memiliki makna. Jadi persamaan matematis dalam fisika itu sebenarnya memiliki makna. Dia berupa hubungan-hubungan antara konsep-konsep fisika tertentu. Ya. Jadi di sini persamaan matematis itu dia itu ternyata menunjukkan hubungan-hubungan antara konsep fisika tertentu. Jadi tidak hanya sebatas hitungan biasa. Sebagai contoh, nah ini misalkan sebagai contoh ini di sini ada delta L sama dengan X kali delta T, di mana delta L ya. Nah, delta L ini adalah pemuaian panjang. Nah, kemudian delta T ini adalah kenaikan suhu. Nah, dari persamaan ini delta L sama dengan X delta T ini memiliki makna, ya, memiliki konsep fisis. Yaitu apa? Maknanya, konsep fisisnya apa? Bahwa pemuaian panjang atau kenaikan atau pertambahan panjang dia itu ternyata dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Artinya, jika suatu benda mengalami kenaikan suhu, misalkan dengan dibakar contohnya ya, mendapatkan kalor sehingga mengalami kenaikan suhu, maka benda itu akan mengalami pertambahan ukuran panjang. Ya, kalau misalkan dia berupa suatu batang yang panjang. Nah, jadi di sini dari persamaan ini menunjukkan ada maknanya. Maknanya itu adalah bahwa di sini pertambahan panjang itu dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Jadi akan mengalami kenaikan panjang suatu benda jika mengalami kenaikan suhu. Jadi jika benda dibakar atau dipanaskan sehingga benda mengalami kenaikan suhu, maka di situ benda akan mengalami pemuaian panjang, umumnya seperti itu. Jika benda-bendanya berupa batang yang panjang ya. Jadi umumnya seperti itu. Jadi di sini bahwa semakin besar kenaikan suhunya, dari persamaan ini maknanya adalah semakin besar kenaikan suhunya, maka di sini juga pertambahan panjang juga akan semakin besar. Jadi jika naik suhunya sedikit, ya, hanya sedikit saja naik suhunya, jadi hanya sebentar aja dipanaskan sehingga suhunya naik sedikit, maka pemuaian juga pertambahan panjangnya akan sedikit. Nah, akan kecil juga. Nah, namun jika terus dipanaskan secara terus-menerus sehingga pertambahan suhunya atau kenaikan suhunya besar, maka di sini pertambahan panjangnya pun akan semakin besar. Nah, itu maknanya ya. Jadi tidak hanya sebatas hitungan biasa, tapi ada maknanya. Ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi menunjukkan hubungan sebab akibat kurang lebih lah ya. Hubungan konsep-konsep tertentu. Jadi persamaan matematis ini penting ya dalam menjelaskan konsep-konsep fisika. Nah, dan temuan atau konsep fisika yang diekspresikan secara matematis ya, yang disajikan dalam persamaan matematis ini akan lebih mudah diverifikasi atau dibantah dengan eksperimen ya. Nah, aplikasi fisika ya, aplikasi ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya, biasanya dalam produk-produk teknologi. Jadi prinsip-prinsipnya itu adalah berdasarkan teori fisika. Banyak yang berdasarkan teori fisika ya, dalam bidang kedokteran, dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, dalam bidang transportasi, energi dan lingkungan dan lain-lain, teknik sipil dan lain-lain, banyak sebenarnya ya. Nah, contohnya di sini misalkan bidang kedokteran. Nah, contoh bidang kedokteran ini misalkan MRI ya.
MRI, magnetic resonance imaging. Nah, ini digunakan digunakan untuk mendapatkan citra atau gambar dari objek yang dimasukkan ke dalam MRI ini, yaitu misalkan ya tubuh kita ya, tentu tubuh kita ya semuanya udah tahu ya, insya Allah semuanya ini udah tahu. Itu biasanya untuk mengecek bagaimana kondisi dalam tubuh kita. Misalkan ketika kita mengalami keretakan tulang, kemudian kita dicek dengan menggunakan MRI ini sehingga ketahuan ya, jadi citranya. Nah, ini juga sama memanfaatkan konsep fisika, yaitu konsep kemagnetan, medan magnet ya. Nah, jadi konsep kemagnetan juga. Jadi karena setiap bahan-bahan itu memiliki sifat magnetik ya. Nah, kemudian juga selain itu juga yang sejenis yang mirip dengan MRI juga sejenis, yaitu ECVT ya. ECVT ini atau electrical capacitance volume tomography. Nah, ini juga sama, yaitu mendapatkan citra ya. Jadi untuk mendapatkan citra atau gambar objek yang mau didapatkan citranya. Ya, bisa juga yaitu seperti MRI juga. Jadi mengecek keadaan tubuh kita juga, atau tidak hanya keadaan tubuh sebenarnya, benda lain juga bisa. Nah, jadi di sini juga sama, yaitu untuk mengetahui kondisi-kondisi suatu benda tertentu. Namun di sini konsepnya sedikit berbeda. Kalau tadi berdasarkan sifat kemagnetan, medan magnet ya. Nah, kalau ini berdasarkan sifat kelistrikan. Dalam hal ini adalah kapasitan. Ya, kapasitansi dari suatu zat ya, suatu benda atau dieelektrik. Nah, sifat dieelektrik dari suatu benda ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi juga sama juga. Begitu pula dengan CT scan, computed tomography ya, scan juga sama. Itu cuma bedanya adalah konsepnya aja. Ini dia menggunakan sinar X ya, atau X-ray atau sinar Röntgen ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sama juga untuk mendapatkan pencitraan atau gambar ya, untuk biasanya mendeteksi yang ada dalam tubuh kita, misalkan kerusakan atau apa dan sejenisnya dan lain-lain. Nah, adapun dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi juga sama. Nah, penemuan yang penting yaitu material yang penting seperti serat optik ya. Ini juga sama, yaitu melalui riset fisika, di mana di sini serat optik ini ya sangat ini sekali ya, sangat berpengaruh besar sekali ya dalam teknologi komunikasi ini ya. Jadi si serat optik ini berfungsi untuk mentransmisi atau memindahkan si file-file berupa gambar, berupa video dan lain-lain secara lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan dengan kabel tembaga seperti biasa ya. Seperti contohnya misalkan kita memindahkan dari HP menuju ke laptop. Jadi itu bisa lebih cepat, bisa lebih cepat dengan menggunakan serat optik ini. Serat optik ini biasanya dibuat dari plastik atau kaca yang ukurannya sangat kecil sekali, bahkan bisa lebih kecil dari selembar selembar rambut ya, sehelai rambut. Jadi bahkan lebih kecil dari sehelai rambut. Nah, jadi ini di sini yaitu untuk memindahkan data ya, kurang lebih untuk memindahkan data. Nah, dan itu pun sangat penting sekali digunakan ya untuk saat ini. Nah, adapun selain itu juga contoh lainnya adalah Global Positioning System atau GPS. Nah, mungkin ya kita pun ya sering mendengar ini ya. Nah, jadi ini biasanya di smartphone atau di ponsel canggih biasanya ya selalu ya, sekarang mungkin semuanya sudah ada ya, sudah ada GPS-nya. Ya, jadi dengan adanya GPS ini kita bisa mengetahui kita itu sedang berada di mana di posisi dalam bumi ini. Ya, koordinatnya berada di mana di bumi ini. Dan juga kita pun bisa mengetahui misalkan posisi kita dengan jarak yang mau kita dengan daerah yang mau kita datangi, kita bisa mengetahui jaraknya berapa, sekian meter dan lain-lain. Nah, ini menggunakan GPS juga ya. Nah, jadi ini pun adalah berhubungan dengan konsep fisika, yaitu konsep posisi ya, kurang lebih. Nah, jadi sangat aplikasi fisika itu sangat banyak ya.
Contoh lainnya yaitu dalam bidang transportasi, perkembangan-perkembangan otomotif, yaitu mulai dari mesin 2 tak, kemudian menjadi mesin 4 tak, kemudian ada juga pesawatnya itu mesin jet, kemudian mobil juga dari misalkan dari mesin 4 tak mulai sekarang ada mesin hybrid, mobil hybrid, yaitu perpaduan antara mesin konvensional yang berbahan bensin ya dengan listrik. Kemudian juga sudah mulai juga digunakan listrik. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya nanti akan bisa jadi mobil atau motor ini ya benar-benar ya benar-benar apa namanya energinya murni dari listrik, bisa jadi ya, di samping untuk mengurangi emisi ya, emisi CO2 dan lain-lain ya. Nah, jadi ini kemudian juga selain itu juga maglev atau ya kereta maglev ya, ini dari magnetic levitation juga. Jadi konsep kemagnetan juga yang kita gunakan ya, yang menjadi dasar dari maglev ini. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh aplikasi dalam bidang transportasi. Kemudian juga contoh aplikasi dalam bidang energi dan lingkungan ya, seperti pembangkit listrik yang banyak. Ada pembangkit listrik tenaga fosil, pembangkit listrik dari tenaga fosil ya, tenaga uap, tenaga nuklir, kemudian tenaga air, tenaga angin, kemudian juga sel surya, dan lain-lain. Kemudian dari teknik sipil pun ya, aplikasi di bidang teknik sipil seperti desain jembatan, bagaimana caranya supaya bisa lebih kuat. Nah, itu juga sama memerlukan teori ya. Nah, dan lain-lain. Nah, jadi intinya ya aplikasinya juga ya banyak ya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya dari Ustadz. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.